Disadari atau tidak, diakui atau tidak, setuju nggak dengan saya bahwa banyak orang percaya sedang memiliki agendanya sendiri dalam mengiring Tuhan? Kenapa kita iring Tuhan? Supaya diberkati. Kenapa kita iring Tuhan? Supaya dilindungi. Kenapa kita iring Tuhan? Ternyata agenda-agenda terselubung, agenda-agenda tersembunyi di mana kita ingin memanfaatkan Tuhan buat kepentingan kita. Itu namanya saudara hidup dengan agenda pribadi. Padahal Tuhan udah terang-terangan bilang, hey, kalau ikut aku, semuanya bicara tentang aku. Suka atau enggak? Saudara enggak bisa bilang begini, kok anak egois sih? Kenapa saya dibawa ke Cirebon? Loh, itu adalah konsekuensi saudara ikut saya. Saudara enggak bilang gini, kenapa enggak diantar ke Jakarta? Loh, masalahnya tujuan saya Cirebon. Jadi kalau saudara ikut saya akan bawa saudara ke Cirebon. Saudara bisa nangkap maksud saya? Kalau saudara ikut Tuhan, saudara mesti tahu Tuhan akan membawa saudara ke arah Dia. Jadi kalau saudara bilang, akunya mana? Sayanya mana? Tuhan bilang, enggak dong, ini perjalanan saya. Kalau kamu ikut saya, kamu akan ikuti tujuan saya. Bukan hari-hari ini ada banyak orang Kristen sedang kecewa sama Tuhan? Kenapa kita kecewa? Kita kecewa karena kita mulai berpusat pada diri sendiri. Kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau malas berdoa? Kau bilang gini, percuma berdoa, gak ada hasilnya. Berapa banyak akhirnya ketika kita berorientasi pada diri sendiri, berpusat pada diri sendiri, semuanya jadi stuck. Gak heran kita jadi kecewa. Sekarang, setuju dengan saya? Bahwa adalah sebuah kebodohan jika kita berpikir bahwa kita dapat memanfaatkan Tuhan bagi kesenangan diri sendiri? Saya melihat ada banyak sekali kekesenangan sedang salah arah. Kita pakai Tuhan buat mencapai ambisi kita. Kita pakai Tuhan jadikan sebagai kendaraan untuk kita gini, oh saya pengen jadi orang berhasil. Itu sebabnya saya butuh Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan saya nggak bisa mencapainya. Saya mau bilang itu berarti saudara punya agenda pribadi. Dan saya mau bilang kepada saudara adalah sebuah kebodohan jika kita berpikir kita dapat memanfaatkan Tuhan bagi kesenangan kita. Lihat ini, coba lihat ini. Masih ingat bahwa tidaklah mengherankan jika salah satu syarat yang Yesus ajukan dan tetapkan untuk kita dapat mengikutinya adalah menyangkal diri dan memikul salib? Tuhan udah ngomong dulu sebelumnya. Mau ikut aku? Kalau mau ikut aku berarti kamu harus sangkal diri, pikul salib. Itu konsekuensinya. Jadi kalau saudara ikut Tuhan dan saudara Anda siap sangkal diri pikul salib, saudara pasti berhenti di tengah jalan. Saudara paham maksud saya? Tuhan udah ngomong, kalau kamu ikut aku, ingat loh ya, mesti sangkal diri, mesti pikul salib. Berarti dengan kata lain coba renungkan dulu sebentar, Berarti kalau ikut Tuhan, berarti hari-hari kita berbicara tentang penyangkalan diri dan bicara pikul salib. Kenapa? Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, semuanya bicara tentang kepentingan Tuhan dan agenda Tuhan. Makanya kalau saudara punya agenda pribadi, saudara pasti kecewa. Saya coba buka kamus, figuran itu artinya apa sih? Figuran itu ternyata artinya pemain, film atau sandiwara yang memegang peran yang tidak berarti. Coba renungkan dulu. Saudara sadar dengan saya bahwa sebenarnya setiap kita dipanggil sebagai figurannya Tuhan? Lihat ini. Tuhan itu sudah menetapkan peran saya yang sangat spesifik dalam panggung dunia ini. Dan dunia sedang menjadi penontonnya. Dan kita harus belajar untuk setia, untuk mengerjakan peran tersebut dengan setia dan maksimal. Ingat, sebentar lagi kita Natal. Biasanya kalau Natal itu ada drama Natal. Kalau ada drama, itu berarti ada aktor utama dan aktor figurannya. Apa itu figuran? Yang numpang lewat gitu. Yang gak ada dialog. Dibutuhin gak? Dibutuhin. Oke? Nah saudara sadar bahwa ternyata kita ini figurannya Tuhan. Dari mana? Coba lihat ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Lihat ini. Ayat ini bilang begini. Karena kita ini, apa saudara? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, apa saudara? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita, apa saudara?
hidup di dalamnya. Jadi ternyata saudara dan saya hadir di dunia ini bukan karena kecelakaan. Bukan karena kebetulan. Tapi kita didesain oleh Tuhan untuk melakukan satu peran yang spesifik. Jelas? Dan waktu dia persiapkan itu, dia bukan cuma hanya merencanakan, tapi dia ingin supaya kita bisa mengerjakan peran itu dengan maksimal. Nah, banyak orang percaya tidak menyadari ini. Waktu saya renungkan ini, saya bilang gini, figuran.